Oke teman-teman sekalian, kita ada di bagian kelima dalam video pembelajaran kita. Kali ini masih membahas tentang tim, namun khusus bagaimana kepribadian dari masing-masing anggotanya. Ini menarik karena biasanya yang jadi biang konflik itu gesekan antara perbedaan kepribadian antara satu anggota dengan anggota yang lain. Gitu ya. Mari kita sama-sama pelajari. Kepribadian anggota berbeda-beda. Masing-masing dari anggota tim itu punya ciri-ciri yang beda-beda, gaya komunikasi yang berbeda. Kadang-kadang yang satu nangkepnya kok dia nggak peka banget sih, misalnya gitu ya. Yang satu lagi bilang, ih dia terlalu perfeksionis deh, masa gitu aja salah sih. Nah, mulai itu ya, konflik tuh. Yang satu lagi bilang, cuek banget sih, kok kayak nggak peduli gitu ya. Ah, mulai lagi ya kan. Yang satu lagi komen, banyak omong banget sih dia sih. Oh dari tadi kayaknya lebih banyak bicara deh daripada banyak kerja. Iya, mulai terjadi hal-hal yang jadi gesekan. Nah, kita perlu mengerti dulu bagaimana sebetulnya masing-masing dari anggota ini punya cara berpikir, ya. Dan dengan begitu, artinya kita bisa mendapatkan manfaat-manfaat yang besar ketika kita bisa menyelaraskan dengan kepribadian orang lain. Apa aja tuh? Yang pertama, bisa memperbaiki komunikasi di dalam tim. Yang kedua, mengetahui kekuatan diri dan orang lain, tentunya. Yang ketiga, bisa menghindari konflik. Karena kita tahu cara untuk masuk ke dalam dunianya atau bahasanya seperti apa. Yang keempat, yaitu adalah menyelesaikan masalah. Kita akan lebih mudah untuk bisa menyelesaikan masalah karena tahu bagaimana cara ngomong dengan orang itu. Yang keempat adalah mempermudah interaksi. Gimana caranya supaya saya bisa lebih diterima atau instruksi saya bisa lebih mudah bagi dia dimengerti misalnya. Ya, itu bisa jadi salah satu jalan. Kemudian mencari orang yang tepat. Nah, ini pun kita bisa dapat gain satu keuntungannya ya ketika kita bisa memahami kepribadian orang lain. Di sini kita lihat ya ada 4 tipe kepribadian manusia. Ada orangnya yang dominan, influence, steadiness, dan juga compliance. Tapi kita coba lihat aksesnya dulu ya. Perpaduan antara keduanya. Ada orang yang punya kecenderungan ekstrovert, ada yang orang punya kecenderungan introvert. Apa tuh ekstrovert? Orang yang memang orangnya terbuka, luas, fleksibel, ya, mampu berkomunikasi dengan lebih baik daripada orang yang introvert, yang lebih irit bicara, maksudnya terkesan pendiam, tertutup, dan punya dunia sendiri. Oke, itu dua kutub yang berbeda ya. Kemudian kita lihat di sisinya, sebelah kiri dan kanan kita. Ada yang task oriented, memang orientasinya tugas, orientasinya hasil, pemikir. Ada yang people atau feeling, yang memang orientasinya orang, perasa, gitu. Nah, sekarang perpaduan antara keduanya, sudah ekstrovert, ya dia juga orientasinya tugas hasil. Maka jadilah orang dominan. Ada orang ekstrovert, berpadu dengan orang orientasinya people feeling, jadilah orang influence. Sudah aktif people lagi, ya banyak ngomong sama orang berarti itu. Itu adalah tipe influence. Kemudian ada perpaduan antara introvert pasif tadi dengan people feeling. Sudah introvert, people lagi, feeling lagi. Jadilah tipe steadiness. Ya. Yang terakhir, perpaduan antara task thinking, orientasi tugas atau hasil dengan introvert atau pasif. Maka di sini tipenya adalah tipe influence. Ya, ini perbedaan antara masing-masing perpaduan antara extrovert, introvert, task dengan people. Sekarang kita coba lihat ciri-cirinya seperti apa. Ya, secara garis besar barangkali saya coba sampaikan dulu di sini. Yang namanya orang dominan, driving, decisive, demanding, determined, artinya dia itu betul-betul punya kemauan yang kuat. Orangnya to the point. Ya, jalannya cepat dan belak-belakan. Gak senang kalau ada seseorang yang ngomong di belakang dia. Lebih baik face to face tuh.
Dan dia nggak suka tuh ketika dia dikritik di depan banyak orang. Orangnya kompetitif, ya suka berkompetisi dan punya kepercayaan diri yang tinggi. Berani cepat memutuskan. Ya, itu adalah tipe D. Meskipun sebetulnya di lain sisi dia kurang peka secara emosi. Itu tipe-tipe D. Dan kita melihatnya dalam perilaku sehari-hari seperti orang yang tegas, gampang marah, meskipun sebetulnya gampang lupa. Itu tipe D. Tipe I, orang yang jago komunikasi, jago negosiasi, ya, jago persuasi, luas sama orang lain, mudah beradaptasi, banyak networkingnya, ya itu tipe-tipe influence, ya, populer orangnya karena dia rame banget gitu jadi orang. Dia tipe-tipe influence. Meskipun sebetulnya di satu sisi dia lupaan, gitu ya. Dan biasanya nunggu waktu tuh kalau ngambil keputusan yang berdasarkan waktu yang tepat. Menurut siapa? Menurut dianya sendiri. Itu tipe-tipe influence. Beda dengan tipe steadiness yang memang secara kita lihat perilakunya itu orangnya terkenal lamban, mungkin kayak mesin diesel ya, perlu lama untuk dipanasin. Namun kalau sudah fokus ke satu hal, dia punya fokus yang sangat baik. Nah, di satu sisi, ketika dia sudah fokus ke dalam satu hal, maka dia lupa untuk mengerjakan hal yang lain. Ini yang memang perlu diantisipasi. Orang yang tekun, rajin, bisa jadi pendengar yang baik, biasanya penghindar konflik. Orang tipe steadiness ini, kata kuncinya yang penting bagi dia itu adalah aman dan nyaman. Selama aman dan nyaman, dia bisa bekerja dengan luar biasa. Jadi nggak bisa diburu-buru tuh memang tipe-tipe steadiness, ya. Kalau kita ngasih pekerjaan langsung abrek, nanti jam 1 segini ya, jam setengah 2 harus kumpulin, jam 2 nanti saya mau ada begini, nanti tolong jam 3 kalau udah beres Anda kerjakan. Wah tuh, buat tipe S itu stres, ngantuk, tidur udah paling benar buat tipe S. Gitu ya. Dan orangnya nggak enakan. Jadi makanya kalau mengambil keputusan itu lama sekali. Kenapa? Karena orang tipe S ini banyak pertimbangan. Tipe C. Tipe C itu urusannya di pikirannya itu hitam putih, nggak ada area abu-abu. Ya, jadi batasnya jelas sekali. Perfeksionis. Ngomongnya tentang aturan, prosedur, SOP, gitu-gitulah. Ya memang agak kaku, ya biasanya kurang asertif tipe-tipe compliance ini. Punya kehati-hatian yang sangat tinggi. Tipe-tipe compliance. Nah, gimana ini kalau terjadi atau dimiliki oleh anggota tim kita? Seperti apa jadinya ciri-ciri mereka kalau berada di dalam situasi di dalam tubuh tim? Karena setiap masing-masing tipe ini punya ciri-ciri yang unik. Kalau tadi kita sebut dominan pengen hasil, cepat, prestasi, influence sosial, apresiasi, populer, steadiness rasa aman, ketenangan, fokus. Dan kita lihat compliance, di situ punya orientasi data, aturan, orangnya perfeksionis. Gimana jadinya kalau masing-masing orang ini ada di dalam tubuh tim? Seperti apa ciri-cirinya? Nah, kita lihat. D, dalam tim, dia adalah seorang pemimpin. Jadi dikenal sebagai orang yang tadi bisa ngatur, bisa ngambil keputusan. Ya, maka banyak orang-orang D ini, oh Anda aja ketuanya deh. Gitu ya. Biasanya udah langsung alamiahnya begitu tuh. Karena ya punya sikap-sikap dengan ciri-ciri seperti tadi. Hebat mengatasi krisis. Pengingat bagi orang lain agar berjalan sesuai rencana. Berani ngingetin tuh. Konsentrasi pada goal, yang penting hasil. Suka dengan persaingan. Ayo, yuk kita berlomba-lomba yuk kita kompetisi dengan dia suka. Kemudian selalu melihat ke depan. Ya sudah, yang sudah. Yuk kita lihat ke depan. Apa yang mau kita tuju gitu ya. Nah, orang dia kan bisa tegas. Gitu. Kemudian bekerja maksimal dengan beban kerja yang lebih berat. Ya, ini kalau kita lihat tipe-tipe D ini memang orangnya drive-nya kencang banget untuk mencapai satu hal atau satu tujuan. Beda dengan tipe I. Kalau tipe I di dalam tim, dia mau terlibat di situ, gitu ya. Dia mau berpartisipasi karena menurut dia kerjasama dengan orang itu menyenangkan. Orientasinya orang tipe I.
Dia juga seorang pembicara yang hebat. Sikapnya positif, orang lain senang bekerja sama dengannya karena bawaannya mau nerima orang, gitu ya, biasanya gitu. Kuat dalam hal pencarian ide. Nah, dia suka tuh brainstorming, diskusi sama orang lain, dia suka. Memberikan arah dan petunjuk bagi tim. Ya, dia juga punya satu kemauan di situ. Keberhasilan berkat individu dalam tim yang bekerja keras, ya. Eh, Betul-betul dia itu punya satu semangat bersama, ya, dan mau kerja bareng-bareng, dan dia merasa senang sebetulnya berada atau terlibat di dalam satu tim. Buat dia, selama saya bisa ketemu orang, itu jadi satu semangat tersendiri buat dia. Bisa itu tipe I. Dalam situasi yang tidak terduga, dia mampu merespon dengan baik, ya, dengan kemampuan komunikasinya. Nah, kemudian bagaimana tipe S di dalam tim? Tipe S di dalam tim biasanya dia suka membangun relasi, membuat orang lain merasa seperti dirinya. Karena gini, sebetulnya orang I itu jago networking, ya. Secara quantity, secara jumlah, orang ini jago banget. Cuma kadang-kadang suka datang pas ada butuhnya aja, gitu. Nggak sedalam tipe S. Tipe S itu bagus dia untuk jalin relasi. Meskipun tidak sebanyak I, namun kedalamannya ini yang luar biasa. Teman SD-nya masih ada, teman SMA-nya masih punya, teman kuliahnya masih ada di dalam grup, gitu ya, masih say hello. Nah, tipe S ini tipe-tipe yang begitu, ya, karena orientasinya kan tadi masih people, jadi dia masih senang untuk bangun relasi. Mencari jalan yang termudah dalam mengerjakan sesuatu. Jadi kalau D, tipe D itu akan bilang, ayo ikuti cara saya. Nah, tipe D itu. Tipe I, ayo kita selesaikan ini dengan cara yang menyenangkan. Tipe I, kalau tipe S beda. Ayo kita lakukan ini, selesaikan ini dengan cara yang paling mudah. Simple buat tipe S itu. Kalau bisa singkat, ngapain harus rumit, gitulah kira-kira. Ya, tipe-tipenya praktis tipe S itu. Kemudian selalu menggunakan akal sehat. Jadi maksudnya karena tipe S ini banyak pertimbangan, maka dia bisa mempertimbangkan sesuatu dengan cukup matang, pakai logikanya, gitu ya. Jadi ini sebuah ungkapan aja, selalu menggunakan akal sehat itu karena memang dia gemar sekali berpikir dan mempersiapkan sesuatu itu dengan tenang, dengan matang. Kemudian yang keempat, bergantung pada orang lain. Ya, memang seringkali tipe S ini butuh orang lain, butuh masih disupport atau diingatkan gitu ya. Kalau nggak begitu dia biasanya hilang arah. Maka untuk bisa mengarahkan tim yang tipenya anggotanya banyak tipe S, Anda sebagai leader mesti step by step, perlahan, satu demi satu, sistematis. Habis ini ngapain, yang kedua ngapain, yang ketiga ngapain, dan seterusnya. Dan itu mesti clear. Beda dengan tipe D, ya Anda kerjakan aja gimana caranya, pokoknya hasilnya A, dia akan cari sendiri. Tipe S nggak bisa begitu. Tipe S dia akan mikir, gimana Pak caranya Pak? Saya cari sendiri, oh, oke lah, saya coba cari. Ah, terus habis ini gimana nih? Aduh, nanti nggak enak. Wah, mulai banyak pertimbangan. Gitu ya. Tipe S ini akan lebih lambat kalau di kayak begitu kan. Jadi perlu dipandu langkah demi langkah. Sip ya? Oke. Dan terakhir adalah kebersamaan menjadi identitas dalam kelompoknya. Jadi buat dia yang penting yuk kita bareng-bareng. Ya, orientasinya masih people, sama dengan tipe yang I. Yang terakhir adalah tipe C. Tipe C di dalam tim. Karena dia orangnya rinci, rigid, kaku, oh, apa namanya, perfeksionis, ya, butuh aturan ini itu, maka dia bisa menjadi organisator yang alamiah. Benar-benar dirinci itu. Oke, nanti ada bagian Anda begini ya. Oke, sampai nanti tanggal sekian ada 3 poin ya. 1, 2, 3 dirinci itu. Itu jago ya tipe C. Punya tim yang seperti itu, coba Anda optimalkan. Kemudian kedua, menciptakan dan memperbaiki sistem.
Dia gemar tuh untuk karena tadi merinci, nge-tracking yang mana yang keliru ya. Coba kita lihat prosesnya dia. Coba untuk gambarkan prosesnya satu demi satu. Yang ketiga, perhatian pada detail. Yes, dia sangat detail sekali. Kemudian yang keempat, selalu mengevaluasi progress report dalam tim. Karena dia orang sering nyeken gitu ya. Mana nih? Coba lihat. Sudah bagus belum? Oke, ada yang salah nggak nih? Orang C itu seringkali negatif duluan. Bukan karena apa-apa, karena memang dia menghindari risiko. Jadi maksudnya lebih ke sana. Kemudian berikutnya adalah menanyakan pertanyaan yang penting. Nggak suka basa-basi yang nggak penting pun ditanyain oleh tipe I ya. Kalau tipe C, ya dia seperlunya. Betul-betul menanyakan hal-hal yang penting aja. Lalu berikutnya adalah penekanan pada kualitas. Yes, orang tipe C ini concern banget dengan yang namanya quality, kualitas. Buat dia itu ya tadi, karena perfeksionis, dia makanya concernnya pada quality atau kualitas. Akibatnya pekerjaannya memang perlu sering dikontrol. Ya sudah sampai mana, tanyain. Lagi ngerjain apa. Karena buat dia itu keakuratan, kualitas, itu bisa jadi prioritas dia. Yang mana dalam satu momen tertentu justru akan menghambat performance atau kinerja dari tim tuh. Karena saat itu yang dibutuhkan juga adalah soal speed, bukan hanya soal quality misalnya. Yang keempat adalah menganalisis hambatan atau rintangan yang akan terjadi. Dia gemar menganalisis rintangan-rintangan yang ada. Karena orangnya kan tadi ya, dalam tanda kutip negatif duluan tuh. Maka orangnya dia akan antisipasi. Kira-kira akan ada hambatan apa yang terjadi. Ayo kita persiapkan dari sekarang. Maka persiapannya luar biasa banyak tuh. Kadang-kadang dari A sampai Z dia bawa banyak-banyak. Buat ngapain loh? Iya, ini buat persiapan nanti. Siapa tahu nanti hujan, siapa tahu nanti panas, siapa tahu nanti dingin, gitu ya. Dibawa semua tuh persiapannya. Itulah tipe-tipe yang ada di sekitar kita, ya. Oke, mudah-mudahan setelah ini ketika kita lebih paham dan mengerti bagaimana kepribadian masing-masing anggota tim kita lebih tahu bagaimana cara untuk memberikan treatmentnya, komunikasinya seperti apa. Saya ulangi ya. Berkomunikasi dengan tipe D, Anda perlu komunikasi dengan cepat, tegas, proaktif, gesit, ya, dan jangan langsung membantah. Kalau itu adalah atasan Anda. Berkomunikasi dengan tipe C, caranya adalah Anda harus bisa memberikan ruang dengar. Kadang-kadang dia pengen basa-basi dulu, maka Anda harus coba ladeni itu sambil mengarahkan pelan-pelan ke topik inti pembicaraan. Ya, sering-sering dikontrol pekerjaannya tipe I karena tadi orangnya suka lupaan. Yang S juga sering dikontrol karena kalau udah fokus ke satu suka lupa ke fokus berikutnya. Ya terlalu anteng tipe S ini karena konsentrasinya yang tinggi tadi. Tipe S kita berkomunikasi harus dengan step by step, ceritakan atau beri penjelasan langkahnya seperti apa, berikan kepercayaan sama dia, ya tunjukkan rasa percaya kita. Dengan begitu dia bisa bekerja dengan lebih optimal. Itu tipe S. Karena tipe S ini termasuk orang yang cukup lama dalam memberikan keputusan, maka kita bisa mendorongnya untuk lebih cepat mengambil keputusan dengan menyodorkan opsi-opsi atau pilihan-pilihan. Pak mau yang A atau yang B? Yang A manfaatnya begini, yang B manfaatnya agak gini sih Pak. Kira-kira mau yang mana? Sebetulnya kita udah tahu ya, akan mengarah kepada yang A begitu. Cuma supaya keputusan lebih cepat aja diambil, gitu ya. Yang terakhir, compliance, berkomunikasi dengan tipe ini, kita harus betul-betul berkomunikasi by data. Tuh. Nah, berarti kalau Anda anggota tim yang punya leadernya orang tipe C, maka berkomunikasilah dengan data. Selalulah bawa data di situ. Ya, dan kalau misalnya ternyata Anda ada tim leadernya berkomunikasi dengan tipe C, pastikan apa yang dikerjakannya ini sudah sesuai dengan aturan atau prosedurnya seperti apa supaya ada kepastian buat dia. Tipe C itu butuh kepastian. Kalau semuanya sudah pasti, menurut dia oke, sudah approve dari atasannya, udah jelas, dia bisa kerja lebih optimal. Itu ya. Mudah-mudahan dengan ini bisa membuat kinerja dan keharmonisan tim kita menjadi lebih baik. Terima kasih.